السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري، الشيخ نزار حلبي، والشيخ محمد هاشم أشعري، الشيخ عبد الوهاب حسب الله، والشيخ بصري شنصوري، والشيخ عبد العزيز مشهوري، الشيخ عبد المهيمن نور، وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وإلى مؤلف هذا الكتاب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وإلى شارحه، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سول، ورؤية الرسول، وشفاعة الرسول، ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه halaman 136. Jadi mulai hari Rabu yang lalu kita mengulang ya, mulai dari halaman 134 kalau nggak salah. Untuk Rabu yang lalu, hari ini hari Rabu kita mulai dari halaman 136. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, wa la tuqassiranna fi iqamati mawaddatika iyyahum. Ini sudah pernah saya terjemahkan ini ya. Sudah pernah saya sampaikan poin-poin penting terjemahannya, dan sudah pernah saya share di grup UNR, ngaji bareng UNR. Wala tuqassiranna, dan jangan sekali-kali engkau teledor fi iqamati mawaddatika, di dalam menegakkan cintamu, iyahum kepada mereka, iyahum kepada jamaah kalian, iyahum kepada para santri kalian, iyahum kepada para tetangga kalian, iyahum kepada masyarakat di daerah tempat tinggal kalian. Asy-syarh qad syamila kalamul imami ضمن طياته هذه النصيحة. Nasihat
Imam Abu Hanifah atau perkataan Imam Abu Hanifah telah pada bagian-bagian yang lalu telah memuat nasihat ini, telah memuat nasihat yang baru saja kita baca tadi. Fahiyathamu min iddati nasaiha taqaddamat. Ungkapan nasihat, untayan nasihat yang disampaikan oleh beliau pada bagian ini sebenarnya sudah bisa dipahami min iddati nasaiha, dari beberapa nasihat taqaddamat yang telah berlalu. Waqad basatnal kalama qablu wa syarahnahu. Kami, kata Syekh Jamil Halim selaku pensyarah kitab ini, telah membeberkan, memerinci pembicaraan tentang hal itu sebelumnya, wa syarahnahu, dan telah menyampaikan penjelasan terkait dengan hal tersebut. Walakin lamma kanat li hadhihi an-nasihati maziyatun, akan tetapi ketika nasihat yang terkait dengan ini, ya, jangan sekali-kali engkau teledor di dalam menegakkan cintamu kepada mereka, kepada orang-orang yang engkau dakwai, kepada orang-orang yang engkau ajarkan ilmu agama kepada mereka. Ketika nasihat ini memiliki maziyatun, keistimewaan tertentu, memiliki kelebihan, akkadal imamu, Imam Abu Hanifah menegaskan kembali, wa harisa 'ala al-iltizami wat takhalluqi biha, dan beliau betul-betul berupaya untuk menetapi nasihat ini dan berakhlak dengannya. Faminal adabil lati tataqawwa biha awasirul ulfati, sebagai penegasan, penjelas terkait dengan nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Wala tuqassiranna fi iqamati mawaddatika iyyahum. Kata pensyarah kitab ini, faminal adabil lati tataqawwa biha awasirul ulfati wal mahabbati wal ukhuwati fillah. Di antara adab-adab yang harus dijaga supaya anasir, unsur-unsur kecintaan, persaudaraan karena Allah ini semakin kokoh, di antara adab-adab yang harus dijaga adalah pertama, an yatajannaba syakhsu dhulma, an yatajannaba syakhsu dhulma fa innahu dhulmatun yaumal qiyamah. Hendaklah seseorang menjauhkan dirinya dari berbuat kezaliman, karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Ya, konsekuensinya besar apabila ada seseorang yang berbuat zalim kepada orang lain. Berbuat zalim kepada orang lain itu artinya adalah apa? Menyakiti hati saudara sesama muslim, membicarakan kejelekan saudara sesama muslim, mencaci saudara sesama muslim tanpa hak, melaknatnya, memfitnahnya. Ini semuanya adalah kezaliman kepada orang lain yang wajib bagi kita semuanya untuk menjauhkan diri darinya, apalagi seorang aktivis dakwah, apalagi seorang pengajar ilmu agama, maka wajib ya bagi dia, walaupun dia bukan dai, bukan pengajar ilmu agama, wajib bagi dirinya untuk menjauhkan dirinya dari kezaliman kepada orang lain. Apalagi kalau seseorang itu aktif terjun berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Karena setiap apa yang dia lakukan ini menjadi contoh dan teladan. Wa an yura'iya huquqal ukhuwati, dan hendaklah menjaga hak-hak persaudaraan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Qila wa ma hunna ya Rasulullah, beliau ditanya apa
saja hak muslim atas muslim yang lain yang 6 itu, wahai baginda Rasul? Beliau menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza ta'aka fa'ajibhu. Jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Dan apabila dia meminta nasihat kepadamu, berilah ia nasihat. Wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu. Dan apabila dia bersin lalu membaca tahmid kepada Allah, membaca alhamdulillah fashammithu, maka jawablah tahmidnya dengan mendoakannya, dengan membaca kepadanya yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Imam Abu Dawud pengarang Sunan, ya, Imam Abu Dawud pengarang Sunan, pengarang Sunan Abi Dawud itu pernah berada di seberang sebuah sungai. Lalu dia mendengar ada seseorang yang bersin di seberang sungai yang lain, di seberang yang lain, di tepi sungai yang lain. Dia bersin, kemudian terdengar darinya ucapan tahmid, ucapan hamdalah, alhamdulillah. Karena Imam Abu Dawud tidak mau melewatkan kebaikan ini, beliau adalah orang yang tidak mau melewatkan kebaikan sekecil apapun. Lalu beliau menyewa sebuah perahu untuk menyeberangi sungai tersebut sehingga dia sampai ke orang yang bersin dan membaca hamdalah. Setelah itu kemudian beliau mendoakannya, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kemudian setelah itu kembali ke tepi yang lain. Jadi kita jangan meremehkan kebaikan apapun, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita lakukan itu mungkin saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kita jangan henti melakukan kebaikan. Bisa jadi kebaikan yang telah kita lakukan di masa yang akan datang, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza marida fa'udhu. Dan apabila saudara muslim kamu sakit, fa'udhu, maka kunjungilah dia, maka jenguklah dia. Wa idza mata, dan apabila dia mati, fattabi'ahu, maka ikutilah jenazahnya. Ya, ikutlah jenazahnya. Orang yang melakukan sholat jenazah, dia mendapatkan qirat, dia mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Kalau dia sholat jenazah kemudian mengikuti jenazahnya sampai selesai dimakamkan, maka dia mendapatkan qiratani, dia mendapatkan 2 qirat, masing-masing sebesar gunung Uhud. Yang kedua adalah an yatalaffafa bin nushi lahu. An yatalaffafa bin nushi lahu. Hendaklah seseorang bersikap lemah lembut ketika memberikan nasihat kepada saudaranya sesama muslim. Qala Allah Ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, innal insana lafi khusr, amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Diriwayatkan bahwa para sahabat Nabi tidaklah mereka bertemu kecuali mereka membaca ayat ini sebelum mereka berpisah. Ya, diriwayatkan bahwa para sahabat tidaklah mereka bertemu kecuali mereka membaca ayat ini sebelum mereka berpisah satu sama lain dalam suatu majelis. Dan ini yang dibuat dalil oleh teman-teman kita di Nahdlatul Ulama untuk menutup sebuah pertemuan. Biasanya mereka membaca ayat Al-Asr, ayat wal 'asri innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Waruya, dan diriwayatkan Anil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu annahu qala,
bahwa beliau berkata, "Man wa'adha akhahu sirran faqad zanahu." Barang siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya sirron, secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, tidak terbuka di depan publik, faqad zanahu, maka ia telah menghiasi saudaranya itu. Maka ia telah melakukan perbaikan kepada saudaranya itu. Waman wa'adhahu ala niyatan, dan barang siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya sesama muslim ala niyatan, secara terbuka, faqad syanahu, maka ia telah betul-betul memperburuknya. Maka ia telah betul-betul memperburuknya, syanahu. Wa dzalika idza kanatil maslahatu, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i itu adalah apa? Idza kanatil maslahatu tatahaqqaqu bisirri. Jika kemaslahatan yang ingin didapatkan oleh sang pemberi nasihat itu bisa terwujud bisirri, dengan cara memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi. Wa kanatin nasihatu fil 'alani tuaddi ila mafsadatin, dan sebaliknya jika nasihat itu disampaikan secara terbuka, tuaddi ila mafsadatin, malah tidak menarik kemaslahatan tetapi menyebabkan kepada kerusakan, menyebabkan kepada mafsadah. Ya, jadi tidak secara mutlak ya. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ini tidak secara mutlak, tergantung dari konteks. Bagaimana orang itu, orang yang diberi nasihat itu seperti apa, kemudian apa yang kesalahannya seperti apa, dilihat dulu konteksnya seperti apa. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ini tidak berlaku di semua keadaan, tidak berlaku mutlak untuk semua orang yang ingin kita nasihati. Barang siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya secara sembunyi-sembunyi, maka dia telah menghiasinya, maka dia telah memperbaikinya. Dan barang siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya sesama muslim secara terbuka, secara terang-terangan di hadapan orang lain, faqad syanahu, maka ia telah memperburuknya. Ini tidak berlaku di semua keadaan, tergantung konteksnya. Tidak juga berlaku bagi semua orang, tergantung situasi kondisinya. Yang ketiga, anasir yang dengannya cinta sesama muslim itu semakin kuat, semakin kokoh adalah apa? Al-musyarakatul wijdaniyah. Al-musyarakatu al-wijdaniyah, saling berempati satu sama lain. Saling ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Saudara sesama muslimnya sedih, kita turut bersedih. Saudara sesama muslimnya berbahagia, kita turut berbahagia. Ini yang disebut dengan al-musyarakatul wijdaniyah. Kurang lebih artinya berempati satu sama lain. Wadzalika bitawasuli. Dengan cara apa? Ya, berempati itu bisa dipupuk dengan cara apa? Bitawasuli, dengan saling berkomunikasi, dengan saling berinteraksi, berkomunikasi, ya, satu sama lain. Saling bertegur sapa satu sama lain, saling menyapa satu sama lain, walaupun lewat WA, walaupun lewat Facebook. Saya akan ingat nama murid-murid yang secara berkala mengirim WA ke saya, mengirim chat ke saya. Ustaz, saya si Fulan. Atau mengucapkan selamat hari-hari besar Islam, hari raya, 1 Muharram, misalkan. Atau sekedar menanyakan kabar, Ustaz bagaimana? Atau kadang konsultasi, Ustaz, saya mau melahirkan, ada saran nama untuk bayi laki-laki apa tidak? Itu selalu saya ingat ya, murid-murid yang sudah 20 tahun tidak pernah ketemu, tetapi ada tawasul di antara guru dan murid, maka guru tidak akan melupakan muridnya ini, dan insya Allah akan selalu menyebutnya dalam doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattazawuri, dan saling berziarah satu sama lain, saling mengunjungi satu sama lain, fillahi, bukan karena apa-apa tetapi karena Allah. Saling mengunjungi, saling ziarah karena Allah. Bukan karena dia kaya lalu dikunjungi, bukan karena dia punya posisi tertentu di
pemerintahan kemudian dikunjungi, bukan. Tapi mengunjunginya adalah karena Allah. Mengunjungi karena Allah itu misalnya ini adalah perintah Allah, maka saya kunjungi saudara sesama muslim. Ini adalah baik di dalam syariat, maka saya kunjungi untuk misalkan menanyakan bagaimana dakwah dia, bagaimana perkembangan dakwah dia, apa yang sudah dicapai oleh teman kita itu, dan lain sebagainya. Wa musyarakatihi afrahahu, dan mengikuti apa? Musyarakatihi afrahahu, turut merasakan kebahagiaannya, turut merasakan kebahagiaannya. Wa atrahahu, atrah itu jamak dari tarah, yang artinya adalah ham, ya, huzn, kesedihan. Turut merasakan kesedihannya. Wa idharil hirsi alaihi, dan menampakkan perhatian kepadanya. Fayafrahu li farahihi, maka seseorang semestinya gembira karena saudaranya gembira. Wa yahzanu li huznihi, dan sedih karena saudaranya sedih. Yas'alu anhu, menanyakan tentangnya, in ghaba, jika dia tidak terlihat. Jika dia tidak terlihat dalam majelis atau lama tidak ketemu, menanyakan tentang saudaranya itu karena sudah lama tidak berjumpa, karena sudah lama tidak mengetahui kabarnya. Wa yatafaqqadu ahwalahu, dan memastikan keadaannya. Memastikan keadaannya, apakah masih sehat, berapa usianya, berapa anaknya, berapa keluarganya, apakah butuh bantuan apa tidak, sudah sejauh mana perkembangan dakwah di daerahnya, dan seterusnya. Fa in kana maridun 'adahu, jika dia sakit dijenguk. Au kana nasiyan dzakkarahu, atau dia lalai, dia lupa, dia ingatkan. Ya, dia lupa pernah belajar di Syahamah. Atau apa, melupakan beberapa pelajaran yang pernah dipelajari selama di Syahamah, padahal itu adalah tentang ilmu fardhu ain, lalu dia menulis sesuatu di Facebook yang menyalahi apa yang semestinya tidak boleh diucapkan, ya, menyalahi syariat secara terang-terangan, maka diingatkan, baik itu secara langsung maupun lewat WA atau media-media yang lain. Nah, ini ya, saling mengingatkan. Kalau ada saudara-saudara kita, sesama pengajar ilmu agama, sesama aktivis dakwah yang misalkan posting sebuah status di Facebook atau yang lain, jelas-jelaslah menyalahi syariat, maka kita ingatkan, kita biarkan begitu saja. Ya, kita tidak mau saudara kita terjatuh ke dalam dosa. Kita tidak mau saudara kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Kita tidak mau saudara-saudara kita menyebarkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, makanya kita ingatkan. Lillahi ta'ala. Jadi kita ingatkan lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa. Yurahhibu bihi idza dana, menyambutnya ketika dia mendekat. Menyambutnya, ya, disambut dengan penuh kelapangan dada. Wa yuwassi'u lahu idza jalasa. Wa yuwassi'u lahu idza jalasa, melapangkan majelis ketika dia duduk. Ya, ini sifat-sifat seorang dai, ya. Sifat-sifat seorang muslim yang baik. Wa yusghi ilaihi idza tahaddatsa, mendengarkan dengan seksama apa yang dia sampaikan jika dia berbicara. Wa yuwasihi bimalihi idza ihtaja ilaihi, dan membantunya dengan hartanya, meringankan bebannya dengan hartanya, idza ihtaja ilaihi, jika dia membutuhkan. Wa yu'inuhu ala qada'i hajatihi, membantunya untuk memenuhi hajatnya. Wa yu'thiruhu ala nafsihi, dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan diri sendiri, walau meskipun dia enggak membutuhkan, ya, tetapi dia lebih mementingkan yang lain. Kalau hal itu tidak menyebabkan kerusakan pada dirinya, ya, tidak menyebabkan terjadi sesuatu yang madarat yang sangat yang terjadi pada diri dan keluarganya. Ya, ini sifat-sifat dai, dan ini semuanya dicontohkan, diteladankan oleh para sahabat, ya, para muhajirin dan ansor, terutama as-sabiqun al-awwalun,
orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam. Yang selanjutnya adalah an yusmi'ahu minal kalamit thayyibi ma yuhib. Memperdengarkan kepadanya ucapan-ucapan baik yang ia suka. Memperdengarkan kepadanya, ya, menyampaikan kepadanya ucapan-ucapan yang baik yang ia suka. Fala yu'dhihi bikalamin qabihin, maka tidak menyakitinya dengan ucapan-ucapan yang buruk. Wa in kana mazihan, meskipun dalam keadaan bercanda, ya, jangan kebablasan kalau bercanda. Fal yusni alaihi, akan tetapi memujinya, wa yad'uhu, dan memanggilnya bi ahabbi asma'ihi ilaihi, dengan nama yang paling, dengan panggilan yang paling ia cintai. Panggilan apa yang paling dia suka. Itu yang kita sebut, ya, panggilan itu di hadapan fillah, bahwa ia mencintai saudaranya karena Allah, ya, menyampaikan, mengabarkan, ya, ini disunnahkan bagi kita. Jika kita akrab dengan seseorang, kita betul-betul suka dengan dia, kita cinta kepada saudara sesama muslim, ya, dianjurkan bagi kita untuk mengabarkan kepada orang tersebut bahwa kita mencintainya karena Allah. Fa'an Anasin radhiyallahu anhu qala marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang laki-laki itu mengatakan, maka ada orang laki-laki lain yang mengatakan, jadi ada seseorang melewati baginda Nabi, kemudian ada laki-laki lain mengatakan kepada baginda Nabi, inni la uhibbuhu fillah, sungguh aku mencintainya karena Allah azza wa jalla. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, a'lamtahu, apakah engkau sudah memberitahukan kepadanya bahwa dirimu mencintainya karena Allah? Qal, laki-laki itu mengatakan, la, tidak, belum ya Rasulullah. Qala fa'alimhu, beritahu dia. Qala, lalu laki-laki itu menceritakan, falaqitur rajula, suatu ketika aku bertemu dengan laki-laki tersebut yang lewat di hadapan baginda Nabi itu, fa'alamtuhu, lalu aku memberitahukan kepadanya bahwa aku mencintainya karena Allah. Faqala ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Jadi jawabannya, kalau ada seseorang yang mengatakan kepada kita uhibbuka fillah, maka jawaban yang kita sampaikan apa? Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah, atau ahbabtani fih. Semoga Allah mencintaimu, semoga Allah yang engkau mencintai aku karenanya juga mencintaimu. Semoga Allah yang engkau mencintai aku karenanya mudah-mudahan juga mencintaimu.